ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be the light to guide you. Baik, di sini kami akan menjelaskan penggunaan aplikasi Find out Mayop. what we're made of. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengutai terlebih dahulu apa itu Mayop. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Membuat perusahaan baru, ketik create, lalu kita isi company name-nya, lalu kita isi ABN, selanjutnya alamat perusahaan. Setelah itu kita isi phone number, fax numbernya, dan yang terakhir kita isi email address-nya. Setelah terisi, kita klik next. Setelah itu current financial years-nya kita isi sesuai transaksi, yaitu 2006. Last month-nya kita isi Desember, dan conversion-nya kita isi Januari. Lalu pada number of accounting-nya kita isi 13. Lalu next. Setelah itu kita pilih yang ketiga. Next, kita change, kita ganti nama akun Mayop-nya. Lalu klik save. Setelah itu next. Nah, di sini kita pilih yang kedua, command center. Lalu akan tampil tampilan pada Mayop. Yang pertama kita pilih akun list, kita buat akunnya. Pertama kita isi yang aset. Aktiva, lalu kita ganti yang undeposit fund-nya kita ganti menjadi kas di tangan. Setelah itu kita klik OK. New, bikin header, kita bikin nomornya 1000, akun name-nya Aktiva Lancar. Kita klik OK. Lalu pada selanjutnya kita bikin other current asset, akun tipenya bank, akun numbernya 1200, akun name-nya Bank Abadi. Lanjut pada trade debitors ini kita ubah akun numbernya menjadi 1400, terus akun name-nya kita ganti menjadi piutang dagang. Klik OK. Setelah itu kita ganti akun type-nya menjadi other current asset. Lanjut akun number, dan lanjut lagi ke akun name.
Setelah selesai akan terlihat seperti di layar: income, cost of goods sold, expense, other expense, lalu other expense. Kita lanjut kita pilih setup, linked akun and balancing kita ganti yang bank akun for electronic paymentnya kita ganti menjadi bank abadi. Itu tetap kas di tangan. Kita klik OK. Lanjut yang kedua, setup, linked akun, sales akun. Kita ganti bank akunnya menjadi kas di tangan. Terus yang I charge freight on salesnya checklist diisi menjadi biaya angkut penjualan. Terus I give discount for early paymentnya kita isi menjadi diskon penjualan. Terus kita klik OK. Lanjut lagi, setup, linked akun, terus purchase-nya kita ubah, bank akun for paying bills-nya kita ubah jadi kas di tangan. Lalu I can receive-nya kita hilangkan. Yang I pay freight on purchase-nya kita checklist. Lalu kita isi menjadi biaya angkut pembelian. Lalu I take diskonnya kita checklist, kita isi menjadi diskon pembelian. Lalu kita klik OK. Lanjut setup, linked akun, yang terakhir payroll akun. Di sini yang hanya diganti yang pertama menjadi kas di tangan, yang lainnya tetap sama. Lalu kita klik OK. Kita ganti kodenya, ini kita hapus semua kecuali yang GST sama yang NT. Kita delete. Nah, yang GST ini klik tanda panah, terus pada teks kodenya kita ganti menjadi PPN. Lalu description-nya kita pilih menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, yang linked akunnya for tax collected kita pilih menjadi PPN keluaran. Linked akun for tax paid-nya kita pilih menjadi PPN masukan. Kita klik OK. Yang NT juga sama. Kita rubah linked akun for tax collected-nya menjadi PPN keluaran. Lalu linked akun for tax paid-nya menjadi PPN masukan. Lalu klik OK. Nah, baru kita close. Di sini kita lanjut ke purchase. Isi item number-nya. Jadi J01 dan namanya service komputer. Ini kita checklist yang kedua, yang I sell this item. Lalu kita pilih menjadi pendapatan jasa.
pada selling detailsnya kita isi best selling price-nya sesuai dengan data di akun-akun di perusahaan. Lalu yang teks kodenya kita ganti menjadi NT. Klik OK. Kita new. Item numbernya J02. Name-nya sewa proyektor. Yang ini kita checklist yang I sell this item. Income account for text-nya tetap. Best selling price-nya kita isi sesuai dengan data pada perusahaan, yaitu 200.000. Lanjut lagi, item numbernya J04, name-nya cetak buku, yang asal this itemnya tetap pendapatan jasa. Selling details kita isi best selling price-nya menjadi 700, lalu klik OK. Lalu kita close. Kita lanjut di inventory item. Kita bikin new, nama customernya, item numbernya kita isi jadi P01, nama customernya itu ini, kita isi semua checklistnya. Yang cost of sale akun kita pilih menjadi biaya pembelian. Yang kedua tetap pendapatan jasa. Yang kedua income akunnya penjualan. Yang ketiga aset akun from the inventory kita isi persediaan barang dagang. Lalu pada buying details kita isi buying unitnya menjadi unit. Lalu teks kodenya kita pilih NT. Pada selling details kita isi best selling price-nya, kita sesuaikan dengan data-data yang ada di data perusahaan. Lalu teks kodenya tetap NT. Selling unit of measure-nya unit. Kita klik OK. Lalu new. Yang kedua itu P02. Name-nya proyektor. Kita checklist semua. Isinya tetap sama yang seperti awal. Yang pertama biaya pembelian, penjualan. Yang ketiga persediaan barang dagang. Lalu kita klik buying details-nya. Ini tetap selling details-nya kita ubah best selling price-nya sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Teks kodenya itu tetap NT. Lalu kita klik new untuk membuat yang baru. Item numbernya P03. Name-nya mesin fotokopi. Buying details-nya tetap. Lalu pada selling details-nya best selling price-nya kita sesuaikan dengan data yang ada di perusahaan. Teks kodenya tetap NT. Lalu yang terakhir kita klik new lagi. Item numbernya P04 dan namanya itu paket komputer A. Lanjut ke buying details dan selling details, kita isi best selling price
sesuai dengan data yang ada di perusahaan, lalu kita klik OK. Akan tertera seperti tampilan di layar, lalu kita close. Lanjut lagi ke card file. Di sini kita pilih yang customer pertama, yaitu PT Multimedia. Card ID-nya itu S01. Addressnya kita isi sesuai dengan alamat yang ada di data perusahaan. Phone number-nya juga kita isi sesuai dengan yang ada di data perusahaan. Selling details-nya, yang text kode kita ganti NT, sama freight text kode kita ganti jadi NT. Nah, pada payment is due-nya kita ganti in a given of days. Discount days-nya 10, balance due days-nya 30, sama discount for early payment-nya itu 2%. Kita klik new untuk customer selanjutnya, itu namanya CV Visitama. Alamatnya kita isi, kita sesuaikan dengan alamat yang ada pada data perusahaan. Lalu phone number-nya kita isi sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Kita isi selling details-nya, text kodenya kita ganti menjadi NT, sama freight text kodenya menjadi NT, lalu payment is due-nya in a given of days, discount days-nya 10, balance due days 30, sama discount for early payment-nya 2%. Kita klik new. Ini customer yang ketiga, itu CV Karisma. Kita isi alamatnya, kita sesuaikan dengan data yang ada di perusahaan. Lalu phone number-nya kita isi kembali menjadi data yang ada di perusahaan. Selling details-nya, text kode kita ganti NT, sama freight text kode kita ganti NT. Di payment is due-nya in a given of days, diskonnya 2%. Discount days-nya itu 10, balance due days-nya 30. Oke. Kita klik new untuk customer yang terakhir, itu CV Indisme. Alamatnya kita isi sesuai dengan data yang ada pada perusahaan. Lalu phone number-nya. Lanjut ke selling details. Pada selling detail sama seperti data-data yang sebelumnya. Payment is due-nya in a given of days, discount days-nya 10 hari, balance due days-nya 30. Setelah selesai, kita close. Kita lanjut ke supplier. Kita klik new. Supplier yang pertama itu
PT Prima Kencana, card ID-nya C01, alamatnya kita sesuaikan dengan alamat yang tertera di data perusahaan. Lalu ke phone number yang pertama, kita lanjut, kita klik ke buying details. Pada buying details ini teks kode sama freight teks kodenya kita ganti menjadi NT. Lalu payment is due-nya kita ganti in a given of days. Diskon days-nya 10 hari sama balance due days-nya 30 hari. Sama diskon for all payment-nya itu 2%. Lanjut ke supplier yang kedua. Itu PT Sumber Ayu dengan card ID-nya C01. Lanjut kita ke pilih setup, kita isi akunnya. Kita isi sesuaikan dengan data-data saldo awal yang sudah tertera pada data akun perusahaan. Di sini kita isi sampai amount left to be allocated-nya itu menjadi 0. Pada akun akumulasi penyusutan itu kita minkan seperti akumulasi penyusutan gedung itu diminkan. Yang terakhir itu modal Tuan Abu, kita isi 150 juta. Amount left-nya menjadi 0 rupiah. Lalu kita klik OK. Selanjutnya setup balance, kita isi customer balance-nya. Kita klik klik add cell, terus kita pilih customer name-nya. Yang pertama itu PT Multimedia. Date-nya itu kita bikin tanggal 1 bulan 1 2006. Lalu pada memonya ini kita isi menjadi saldo awal piutang. Lalu pada total including tax-nya
Kita sesuaikan dengan data yang ada pada perusahaan. Teks kodenya kita pilih menjadi NT. Lalu kita klik record. Add cell kembali. Yang kedua, customer CV Tama. Memonya sama seperti yang tadi, saldo awal piutang. Total include teksnya kita sesuaikan dengan data yang ada di perusahaan. Teks kodenya kita pilih NT. Add cell kembali. CV Karisma. Memonya saldo awal piutang. Total include teksnya kita isi, lalu teks kodenya NT. Lalu record. Lanjut, yang terakhir itu CV Indisme. Memonya sama, saldo awal piutang. Total including teksnya sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Lalu kita klik record sampai muncul tulisan congratulations, lalu kita close. Lanjut lagi, pilih setup, lingkar akun. Yang keempat, supplier, kita add purchase-nya. Kita pilih supplier name-nya, yang pertama PT Prima Kencana. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 1 2006. Lalu pada memo kita ubah menjadi saldo awal utang. Total including teksnya kita sesuaikan dengan data yang ada pada perusahaan. Lalu teks kodenya tetap kita pilih NT. Kita lanjutkan pada supplier yang kedua. Setelah selesai, kita pilih command center, inventory. Di sini kita isi kontennya sesuai dengan data yang ada pada perusahaan. Mesin tik listrik itu 5, mesin tik listrik itu ada 10, proyektornya 10, mesin fotokopinya kontennya itu 5, sama paket komputer A kita isi 15. Lalu kita klik adjust inventory. Di sini kita pilih defaultnya menjadi persediaan barang dagang. Kita klik continue. Lalu opening balance. Nah, setelah itu kita ubah tanggalnya, date-nya tanggal 1 bulan 1 2006. Lalu memonya kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Yang pertama itu P01, kita isi, kita klik tanda panah. Kita isi unit cost-nya. Kita sesuaikan dengan data yang ada pada perusahaan. Kita enter. Lanjut ke yang P02. Lalu enter di yang P03. Lalu yang terakhir itu P04. Setelah itu kita enter. Setelah selesai, baru kita record. Oke. Selesai, kita pilih. Kita membuat transaksi yang pertama. Pada jurnalnya kita klik item seperti tampilan di layar. Lalu kita pilih suppliernya itu PT Prima Kencana.
Nah, pada tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 2 bulan 1 2006. Lalu pada billsnya kita sesuaikan dengan transaksi yang ada di soal, yaitu billsnya 5. Kita enter, lalu akan keluar item numbernya P02, yaitu proyektor. Nah, pada price-nya kita sesuaikan juga dengan price yang ada di transaksi sebesar 950.000. Lalu pada teksnya ini kita ubah menjadi PPN. Lanjut pada yang kedua, bill-nya 5, lalu enter, item numbernya itu P01, itu mesin tik listrik dengan harga sesuai dengan transaksi. Diskonnya kita kosongin. Lalu teksnya ini kita ganti menjadi PPN. Lalu pada freight-nya juga PPN. Nah, pada ini teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Setelah sesuai dengan tampilan di layar, lalu kita pilih atau kita klik record supaya data transaksi dapat tersimpan. Lalu kita lanjut ke transaksi yang kedua, kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Ini pay from account-nya tetap, yaitu kas di tangan. Lalu tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal pada transaksi, yaitu tanggal 4 bulan 1 2006. Memonya yaitu tagihan air. Terus amannya sesuai dengan jumlah yang tertera di soal, yaitu 75.000. Nah, pada akun ini kita isi yaitu biaya air sesuai dengan yang di transaksi. Memonya yaitu kita isi menjadi tagihan air. Pada teksnya itu kita pilih NT. Lalu teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Setelah itu kita record supaya data transaksi ini tersimpan. Setelah itu transaksi selanjutnya kita pilih purchase, enter purchase. Ini kita pilih suppliernya yaitu PT Sumber Ayu. Kita ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 11. Kita isi billnya itu 5 sesuai dengan transaksi, lalu kita enter item numbernya akan muncul. Kita pilih yang P03 mesin fotokopi. Price-nya kita isi manual sesuai dengan harga pada transaksi. Lalu terdapat diskon 10%. Nah, teksnya kita ubah menjadi PPN. Lalu enter. Yang kedua kita isi 5, enter. Item numbernya itu P04, yaitu paket komputer A. Price-nya kita isi sesuai dengan harga pada transaksi. Lalu terdapat diskon sebesar 10%. Lalu pada teksnya kita ganti menjadi PPN. Freight-nya kita ganti menjadi PPN. Setelah itu kita pilih record
untuk menyimpan jurnal yang telah kita buat pada transaksi ini. Setelah itu kita lanjutkan pada transaksi yang berikutnya. Nah, sudah selesai transaksi itu baru kita buat jurnal penyesuaian sesuai dengan jurnal penyesuaian yang ada pada data perusahaan. Tanggalnya kita buat menjadi tanggal 31 bulan 1 2006. Memonya itu jurnal penyesuaian. Di sini kita isi sesuai dengan jurnal yang seharusnya dibuat sesuai dengan data-data transaksi. Yang pertama itu biaya perlengkapan kantor. Kita isi pada debit 700.000, lalu pada memonya kita isi perlengkapan akhir dan teks kodenya NT. Yang kedua, kita pilih yaitu perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan untuk kantor yang kedua ini kita isi di kredit sesuai dengan yang sebelumnya. Di debit itu 700, di kredit 700. Memonya perlengkapan kantor. Teksnya NT. Lanjut ke jurnal penyesuaian selanjutnya, yaitu ada biaya gaji dan upah sebesar 5 juta. Kita tulis di debit dengan memo membayar gaji. Teksnya NT. Lalu pada akun selanjutnya itu hutang gaji kita letakkan di kredit dengan memo yang sama, yaitu membayar gaji. Setelah selesai, kita pilih record supaya data yang kita buat ini tersimpan. Lalu selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian yang selanjutnya. Lalu kita akan melihat laporan yang telah kita buat, yaitu di akun profit and loss akun. Di sini date from-nya kita pilih 01/01/2006 to 31 Desember 2006. Akan tertampil seperti di layar. Yang kedua yaitu di akun kita pilih standar balance sheet. Ini as of-nya itu tanggal 31 bulan 12. Akan terlihat seperti di layar. Lihat pada gambar di layar, lalu kita klik kembali report. Kita pilih banking, lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 31, lalu kita tampilkan, akan terlihat seperti di gambar. Lalu kita close. Kembali lagi seperti awal, kita pilih trade. Lalu di sini kita ubah menjadi 13 periode. Setelah itu kita pilih display. Akan terlihat seperti di gambar layar. Lalu kita close.
Baik teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, dalam penggunaan aplikasi Mayop, dapat dibaca dari modul yang telah kelompok kami sediakan. Demikian, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf.